Sore itu terlihat cerah. Tiba-tiba saudara Sobari datang dari tetangga desa. Ini adalah cerita Sobari dan Tarsudi saat pulang dari tahlilan di rumah saudara mereka. Sobari adalah kakak dari Tarsudi. Mereka merupakan tiga bersaudara. Anak pertama bernama Suminem. Ia adalah seorang nenek yang sudah lama ditinggal suaminya, yang sudah berusia 76 tahun. Sobari adalah seorang kakek yang berusia 70 tahun, dan Tarsudi berusia sekitar 65 tahun. Sore itu Sobari pergi ke musola untuk salat asar, sedangkan saudara jauhnya ke rumah Sobari. Karena Sobari tidak ada di rumah, bertemulah saudara itu dengan istrinya. Saudara itu menyampaikan pesan kepada istri Sobari untuk nanti malam ia diundang untuk tahlilan di rumah saudaranya. Begitu juga dengan Tarsudi. Kemudian saudara itu langsung pulang dikarenakan waktu sudah sore. Sepulang dari musola, Sobari diberi kabar oleh istrinya untuk pergi tahlilan di rumah saudaranya. Singkat cerita, pergilah Sobari dan Tarsudi ke rumah saudaranya jalan kaki sehabis sholat maghrib. Karena acara tahlilan itu dimulai sehabis Isya, ia sengaja pergi sehabis maghrib dikarenakan jarak rumah saudaranya itu jauh. Mereka berdua pergi dengan jalan kaki. Karena saat itu masih jarang sepeda motor, dan juga jalan yang ditempuhnya susah untuk dilewati kendaraan. Pada perjalanan berangkat, mereka baik-baik saja, tidak ada halangan apapun. Setibanya mereka di sana, mulailah acara tersebut. Mereka mengikuti dengan sebagaimana mestinya. Setelah tahlilan itu selesai, mereka mengobrol dengan orang-orang yang ada di sana. Tidak terasa, waktu sudah jam 9 malam. Mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Di jalan, karena jalannya sempit, mereka berdua pun berjalan depan belakang. Sobari berada di depan, sedangkan adiknya, Tarsudi, berada di belakang. Namun tidak biasanya, Sobari diam, tidak berbicara saat berjalan. Tarsudi pun merasa heran, seperti ada yang berbeda. Semula Tarsudi tidak menghiraukannya, namun menganggap mungkin Sobari sedang lelah. Namun Tarsudi semakin heran, mengapa Sobari mengambil jalan yang berbeda. Tidak semestinya mereka berjalan di jalan itu. Kemudian Tarsudi memanggil Sobari, namun Sobari tidak merespon Tarsudi. Jalan yang seharusnya lebih cepat, malah Sobari mengambil jalan yang jauh. Betapa terkejutnya, Tarsudi melihat Sobari masuk ke dalam kuburan dengan jalan yang cepat. Kemudian Tarsudi mengejar Sobari sambil berteriak, "Wak, Wak, mau kemana?" Namun Sobari tidak menanggapinya. Kemudian Tarsudi berlari mengejar Sobari dan menepuk pundaknya sambil berkata, "Wak, kamu kenapa? Istighfar." Ketika Sobari tersadar, "Astagfirullah, ini di mana? Bukannya tadi tahlilan?" Kemudian Tarsudi menjawab, "Tahlilan sudah selesai, kita sekarang pulang, ayo. Kenapa malah masuk ke kuburan?" "Astagfirullah, saya tidak sadar." Kemudian Sobari dan Tarsudi pun pulang dengan jalan cepat. Dalam hati mereka, selalu berdoa dan istighfar sepanjang jalan, hingga mereka sampai rumah dengan selamat. Suwito adalah seorang wanita paruh baya. Ini adalah cerita Suwito yang mengambil kayu di tanah kuburan. Jam 1 siang, sehabis sholat duhur, Suwito pergi ke hutan untuk mengurus ladang tanaman yang ia tanam. Ia adalah seorang petani jagung. Ia adalah seorang petani jagung. Kebun dia berada di tengah hutan. Saat itu ia melakukan rutinitasnya mengurus kebun jagung yang tidak lama lagi ia akan memanennya. Seperti biasa, ia pergi ke ladang dengan jalan kaki, sendirian tanpa ditemani oleh siapapun. Singkat cerita, hari sudah sore. Suara azan asar terdengar sayu. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun,
Di tengah perjalanan, ia teringat bahwa persediaan kayu bakar di rumahnya sudah menipis. Ia menyempatkan waktu untuk mencari kayu bakar. Ketika hendak mencari kayu bakar, ia melihat banyak kayu yang sudah kering, namun kayu itu berada di dalam kuburan yang terkenal angker di desa itu. Karena waktu sudah sore, mungkin akan lama bila ia mencari kayu di hutan. Lalu ia memutuskan untuk mengambil kayu yang berada di kuburan itu. Dengan perasaan yang ragu, ia melangkahkan kakinya. Kemudian ia mengambil kayu itu dan tidak lupa ia meminta izin kepada sesuatu yang tidak terlihat dengan mata. Kemudian ia berkata, "Mbah, nyun sewu, nyuwun kayu kangge masak nggih." Yang artinya, "Mbah, permisi, minta kayunya untuk masak ya." Saat itu, tidak terjadi apa-apa. Ia pun langsung pulang ke rumah dengan jalan kaki. Sesampainya di rumah, ia langsung mandi, membersihkan dirinya dan juga sholat asar. Singkat cerita, malam sudah larut. Malam itu sekitar jam 9, saat Suwito menonton TV bersama keluarganya. Ia tiba-tiba merasa pusing, dan ia memutuskan untuk pergi ke kamar untuk beristirahat. Dengan terlentang, ia melihat ke atas. Kebetulan, atap rumah itu terbuat dari genteng dan salah satu genteng itu terbuat dari kaca. Dengan tujuan bila saat siang hari rumah bisa terang tanpa adanya lampu. Ya maklum, ini di desa. Listrik bisa dikatakan mahal bila dibandingkan dengan penghasilan orang desa sebagai seorang petani. Saat Suwito terbaring, ia melihat genteng kaca itu dari bawah yang kebetulan tepat berada di atasnya. Ia merasa sangat pusing dan dia melihat seorang lelaki berada di atas rumahnya melalui genteng kaca itu. Ia melihat seorang lelaki dengan penampilan yang menyeramkan, dan entah itu halusinasi atau apa, tapi Suwito melihat lelaki itu dikelilingi banyak pocong, dan pocong-pocong itu menatap tajam ke arah Suwito. Dan laki-laki yang berada di tengah itu berkata kepada Suwito, "Kembalikan, kembalikan." Dengan tubuh yang gemetar, Suwito berusaha untuk bangun dan berlari, namun ia tidak bisa. Lalu Suwito berkata, "Apa? Kembalikan apa? Siapa kamu?" Kemudian lelaki itu berkata, "Kembalikan kayuku." Suwito mendengar suara itu berkali-kali, dan juga diiringi dengan suara seperti ada yang melompat-lompat di atas atap rumahnya. Sangat kencang dan sangat ramai. Hal itu terjadi. Suara gemuruh dan suara teriakan seorang lelaki itu terdengar cukup lama. Lalu Suwito bisa bergerak dan ia berteriak sambil berlari ke ruang tamu dan menceritakan hal itu kepada suaminya. Namun suaminya tidak menghiraukan hal itu dan berkata itu hanyalah mimpi. Lalu Suwito dengan perasaan kecewa karena suaminya tidak percaya. Suwito kembali ke kamar tidur dan melanjutkan tidurnya. Tidak lama ia memejamkan mata, hal yang serupa terjadi. Dan untuk kedua kalinya, Suwito merasakan hal yang sama dan juga menceritakan kembali kepada suaminya. Namun, suaminya lagi-lagi tidak percaya, dan Suwito pun kembali tidur. Namun untuk ketiga kalinya, kini berbeda. Mimpi yang sama, peristiwa yang sama, namun berbeda dengan yang sebelumnya. Jika sebelumnya hanya Suwito yang mendengar suara teriakan laki-laki itu dan juga suara gemuruh dari atas atap rumahnya, kini seisi rumah Suwito, yaitu Suwito beserta anak-anaknya, mendengar suara itu. Mereka mendengar seperti ada yang melompat-lompat di atas genteng, dan juga suara lelaki yang menyeramkan, meminta Suwito untuk mengembalikan kayu bakar yang sudah ia ambil dari tanah kuburan. Karena suaminya juga mendengar hal itu, suaminya pun percaya dan mereka berdua, Suwito dan suaminya berkunjung ke rumah Tarsudi, yang kebetulan mereka masih saudara jauhnya. Tarsudi adalah adik dari Sobari yang saya pernah ceritakan pada kisah sebelumnya.
Lalu mereka menceritakan hal yang sudah terjadi di rumahnya, dan niat dari Swito beserta suaminya adalah ingin meminta bantuan untuk ditemani mengembalikan kayu itu ke kuburan. Namun, Tarsudi tidak berani untuk menemani Swito. Kemudian Tarsudi menyarankan untuk meminta bantuan kepada Sobari. Kemudian Tarsudi pun mengetuk pintu Sobari yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya dan menceritakan semua peristiwa yang sudah terjadi. Sobari pun menyanggupinya, dan pada malam itu juga, tepat jam 11 malam, mereka bertiga, yaitu Swito, suami Swito, dan ditemani oleh kakek Sobari, berangkat dengan menggunakan motor, pergi ke kuburan untuk mengembalikan kayu yang sudah ia ambil. Karena kuburan itu berada jauh dari jalan raya, Swito dan kakek Sobari jalan kaki ke kuburan itu. Sedangkan suami Swito menunggu di motor untuk menjaga motor itu. Dan tibalah mereka berdua di tempat Swito mengambil kayu itu. Tidak lupa pula Swito berdoa dan meletakkan kayu itu di tempat semula dengan berkata, "Maaf ya Mbah, saya sudah mengambil kayu yang bukan milik saya. Niat saya ke sini untuk mengembalikan kayu ini." Setelah ia mengembalikan kayu itu, mereka berdua kembali ke tempat suami Swito dan mereka bertiga pun pulang dengan selamat. Namun, Swito sempat sakit selama 3 hari dan kemudian sembuh seperti sedia kala.